kita sudah jarang memaknai moral dan etika dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kampus ini agar siapapun yang hidup di negeri ini, apalagi yang mendapatkan amanah menjadi tokoh dan pemimpin, jangan lupakan moto tagline semangat dari Universitas Airlangga ini. Excellence with morality. Segala kerusakan di bumi ini, ya, karena revolusi industri termasuk agriculture revolution, termasuk sistem kapitalisme yang ekstrim mengejar bukan hanya need tapi juga greed, itu menimbulkan malapetaka di seluruh dunia. Ada climate crisis, not only climate change sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati Sohibul Bait, Bapak Rektor, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga, para tamu kehormatan, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Kemarin di Jakarta saya dihubungi oleh staf mengatakan Pak SBY diharapkan nanti memberikan sambutan setelah insya Allah Mas AHY dinyatakan lulus dalam sidang terbuka yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan. Saya bertanya, yang memberikan sambutan ada lagi enggak? Kalau hanya saya nanti orang bilang ini jeruk makan jeruk. Meskipun AHY ini mendapatkan kehormatan menyandang gelar doktor ini karena jerih payahnya. Tidak ada cawe-cawe saya. Benar-benar meskipun saya jarang ketemu siang dan malam, di samping mengemban tugas negara tentunya juga tidak melalaikan kewajiban yang sedang dilaksanakan sesuai dengan program doktor di Universitas Kebanggaan kita ini. Oleh karena itu, bismillah saya bersedia kalau begitu. Terima kasih tadi ada Mas Joyo Winoto, Bung Sofyan Jalil, kemudian Ibu Khofifah sendiri. Dan saya meminta maaf kalau mungkin yang saya sampaikan tidak terlalu ilmiah, mungkin tidak terlalu sistematis, karena saya ini sekarang lebih berada dalam dunia seni. Ya. Setelah saya jatuh tempo dulu 20 Oktober 2014, saya sudah away dari dunia politik sebenarnya. Saya lebih mendedikasikan pikiran dan waktu saya untuk penyelamatan bumi. Saya memimpin organisasi internasional yang disebut Green Growth Institute, Global Green Growth Institute di Korea Selatan. Jadi saya menyadari masa depan anak kita, anak cucu kita sangat tergantung masa depan bumi kita. Kalau bumi makin panas, iklim berubah demikian cepat, masa depan manusia gelap. Saya ada di situ. Kemudian selebihnya ini yang ketiga kalinya saya hadir di kampus Unair ini, selalu menyenangkan, selalu membanggakan. 2 kali dulu bersama almarhumah Ibu Ani, sekarang sendiri, tetapi I love semboyan di sini, excellence and morality.
Excellent sesuatu, morality, sesuatu yang lain. Akan menjadi sangat indah ketika disatukan excellence with morality. Kita sudah jarang memaknai moral dan etika dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kampus ini agar siapapun yang hidup di negeri ini, apalagi yang mendapatkan amanah menjadi tokoh dan pemimpin, jangan lupakan moto tagline semangat dari Universitas Airlangga ini. Excellence with morality. Saya juga melaporkan ke hadapan saudara-saudara, para sahabat Sivitas Akademika Unair, 5 tahun terakhir ini saya memang benar-benar menfokuskan pada dunia seni dan olahraga, utamanya seni lukis, seni musik, dan saya sedang mempersiapkan beberapa novel di samping puisi. So orang mengatakan SBY itu presiden turn full-time artist. Jadi saya seniman meskipun masih amatir, belum pro, tapi sudah menyenangi dunia yang baru ini. Ini juga salah satu healing proses saya ketika ditinggal oleh istri tercinta. Some things to be done oleh saya supaya saya sukses dalam mengelola hati saya setelah ditinggalkan Ibu Ani. Alhamdulillah, I am getting stronger day by day, night after night. Saya juga membina olahraga bola voli karena saya pencinta bola voli dan saya melihat potensi Indonesia untuk mengembangkan olahraga bola voli agar di dunia merah putih makin berkibar. Alhamdulillah progresnya bagus. Dunia bola voli di Indonesia dan klub yang saya dirikan, saya bina juga memiliki prestasi yang bagus. Ini banyak dokter di sini, bukan hanya dokter tapi dokter, saya tambah lagi pengabdian saya, semuanya non-politik ini, non-politik praktis, not day-to-day politics atau practical politics. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk menjadi penasehat khusus gerakan pembasmian malaria sedunia. Saya dapat amanah untuk menjadi orang tua di Asia Pasifik dan saya baru kembali dari New York bertemu dengan sahabat saya Bill Gates dan yang lain-lain. Semua ingin by 2030 dengan usaha yang tentu sangat ambisius, yang sangat keras, kita harus bisa mengeradikasi malaria di seluruh dunia. Indonesia masih lumayan, utamanya Papua dan bagian timur Indonesia. Oleh karena itu saya terpanggil dan ini misi kemanusiaan yang harus saya jalankan karena semua tahu manusia itu yang diharapkan to be healthy. Jadi healthy, syukur-syukur makin sejahtera, makin makmur, wealthy, tapi dia juga must be free. Jadi healthy people, wealthy people, free people to express pikirannya, niat baiknya di negerinya sendiri. Ini namanya free people. Kalau mereka sudah healthy, wealthy, and free, they will be happy. Kita ingin menjadi happy people. Oke, saya tidak ingin masuk terlalu jauh, tapi Pak Rektor, teman-teman, 20 tahun yang lalu saya juga melakukan hal yang sama. Di hadapan Majelis Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau saya dengan AHY berarti masuk geng UNER, tapi kalau saya bersama Edi Baskoro masuk geng IPB. Kata orang, dua-duanya pasca sarjananya itu killer, berat, tidak mudah lulus begitu.
Orang bilang begitu. So I am happy, I am proud mengikuti gelar yang betul-betul tidak mudah didapatkan. Hanya dengan keringat, jerih payah itulah yang harus kita lakukan. Waktu tanya jawab juga seperti ini. Belum ada jaminan pula ujian terbuka untuk IPB itu lulus. Tetapi yang unik saya laporkan kepada Pak Rektor, dulu itu saya mengikuti ujian terbuka setelah Pilpres putaran pertama menuju Pilpres putaran kedua. Jadi sidangnya di ruangan ini, di luar itu ada ratusan wartawan dalam dan luar negeri, termasuk LED di mana-mana karena akhirnya menjadi berita politik. Padahal itu betul-betul forum akademik. Apa boleh buat politik memang begitu. Yang ingin saya ceritakan bukan itunya. Setelah ada satu penguji dari internasional, Profesor NP dari UK ya, betul. Setelah saya dimintakan menunggu seperti tadi, menunggu putusan, menunggu takdir begitu. Si orang asing ibu-ibu ini profesor nanya, itu tadi memang mau jadi presiden dia? Ya memang sedang pilpres. Gimana kemungkinan menang atau enggak menang ya? Kami tidak tahu. Tapi yang jelas pada putaran pertama, ranking pertama. Apa komentar si orang asing ini? Waduh sayang ya hanya jadi presiden ya. Harusnya jadi profesor. Saya ini bukan hoax, saksinya ada. Dr. Joyo Binoto part of the proses itu. Jadi ada cuma presiden, harusnya profesor. Subhanallah, alhamdulillah presidennya dapat, profesornya juga dapat. Baik, nah yang ingin saya sampaikan satu saja, saya senang sekali kalau forum ini sepakat bahwa human being ya itu sangat-sangat penting. Manusia itu sangat penting. Sejarah menunjukkan di dunia ini dari abad ke abad, dari milenium ke milenium, yang suka bikin rusak itu manusia. Tetapi not only part of problems, manusia juga part of the solutions. Artinya apa? Segala kerusakan di bumi ini, ya, karena revolusi industri termasuk agriculture revolution, termasuk sistem kapitalisme yang ekstrim mengejar bukan hanya need tapi juga greed, itu menimbulkan malapetaka di seluruh dunia. Ada climate crisis, not only climate change sekarang ini. Nah yang bisa mengatasi, yang bikin manusia juga manusia. Oleh karena itulah saya memang rada cemas, tetapi there is a light of hope bahwa nanti akan ada metodologi, ada teknologi, ada persamaan hati bangsa sedunia to stop uncontrollable global warming yang terjadi sekarang ini. So kembali ke manusia. Yang kedua, human capital, manusia, ini para ekonom banyak, dokter saya di bidang ekonomi, jangan pernah meletakkan manusia sebagai faktor produksi semata. Beyond itu, kalau dari sisi demand side economy ataupun supply side economy, sometimes manusia dilabelkan sebagai L, labor. Padahal beyond itu, faktor yang lain it depends on manusianya. Manusia yang unggul di satu saat tujuan, tapi di sisi yang lain, saya ulangi, di satu sisi tujuan, tapi di satu sisi juga ends. Dua-duanya needed. Oleh karena itu, once again saya senang dengan topik ini, diskusinya hangat, pertanyaan-pertanyaannya menggugah, jawaban calon doktor tadi menurut saya sudah relevan, tetapi yang lebih penting
bagaimana pikiran baik seperti ini, konsep besar seperti ini, visi yang menjangkau Indonesia bukan hanya menuju 2045, insya Allah menjadi, saya tidak berani mengatakan 2045 menjadi developed country, tapi I do believe bahwa 2045 Indonesia bisa menjadi strong nations. Strong economy, strong democracy, and more advanced civilization. Ini semua drivernya manusia. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, insya Allah hadiah yang manis bagi bangsa kita. 1 abad setelah merdeka kita menjadi strong nation, leading to developed country someday di abad 21 ini. Ini doable, ini achievable, tapi tentu banyak imperatifnya. Benar, pemimpin harus punya visi, cakap, kemudian diterjemahkan dalam policies and actions, kemudian bangsanya dibikin rukun dan bersatu, jangan terkotak, jangan terbelah. Totalitas dari semuanya itu insya Allah akan membawa bangsa ini menuju masa depannya yang gemilang. Ini pandangan saya, pandangan yang lain mungkin kapan-kapan kita bisa berdialog dengan para Sivitas Akademika UNER. Kalau saya dengarkan one by one yang disampaikan para penyangga, sebenarnya setiap pertanyaan saya bisa membuat disertasinya. Jadi ada 6 disertasi nanti. Kalau umur saya masih 40 tahun saya sanggup. 50 tahun mungkin masih bisa. I am 75 years old now. Oleh karena itu saya hanya berbagi, ayo kita do something, do our best, sambil memberikan peluang sejarah kepada yang lebih muda untuk memimpin kita semua, mengawali bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya kira itu, dan terakhir betul yang disampaikan oleh AHY tadi, 4 bulan saya menunggui Ibu Ani di rumah sakit sebelum berpulang ke rahmatullah, dan satu pesan kepada saya waktu itu, tolong kedua anak kita diberikan semangat agar bisa meraih gelar doktor. It is true story. Ya. Waktu itu EBY sedang berkuliah di IPB, AHY belum. Maka titip kepada saya sebelum dipanggil oleh Allah 2 hal itu. AHY dan EBY supaya tamat dalam meraih gelar doktornya. Dan penutup dari penutup, ini banyak sahabat AHY, sahabat EBY. Saya dulu bersama almarhumah punya prinsip, punya cara, dan bagaimana doa saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Begini, ya Tuhan, jangan berikan kepada putra-putraku jalan yang lunak, jalan yang penuh dengan kemudahan. Berikan dia tantangan, ujian, cobaan. Mungkin jalannya keras, terjal. Mungkin dia akan mengalami masa jatuh dan bangun, pasang dan surut. Berikan seperti itu, ya Allah, tetapi sekaligus berikan mereka kekuatan. Dengan mengalami ups and down dalam kehidupannya, dia akan makin sempurna kepribadiannya. Dia akan digodok untuk mengemban tugas yang lebih besar di masa depan. Dengan kekuatanmu, ya Allah, setelah Engkau berikan ujian dan jalan yang tidak lunak, mereka akan mengetahui arti dan makna hidup. Dan itulah bekal utama bagi mereka untuk menyongsong masa depannya. This is my prayer,
Ibu Ani saya yang sudah berpulang, kalau masih ada di sini, pasti ikut memberikan testimoni bagaimana cara saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. So once again, selamat. Putraku, jaga kehormatan, pertanggungjawabkan gelar doktor yang mulia ini, dan abdikan untuk rakyat Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.